Presentasi mata kuliah Sistem Analisis dan Desain dengan judul Mind Mapping Artificial Intelligence untuk Agricultural Intelligence. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Stephen Sasi, Guido Suni, Michael Feinsenem, Galang Cahya, Muhammad Arsyad, dan Abdul Miswar. Dosen pengampu Profesor Dr. Emma Utami, SSI, MKom. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Potensi ini harus bisa termanfaatkan secara optimal untuk menjadikan Indonesia maju, terutama dari sektor yang dekat dengan sumber daya alam, yaitu pertanian. Cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kualitas hasil pertanian di Indonesia adalah dengan menerapkan teknologi, mengingat bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan sulit diterapkan di Indonesia di tengah-tengah konversi lahan pertanian produktif ke non-pertanian yang semakin meluas. Apalagi saat ini, kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi. Oleh karena itu, sudah saatnya modernisasi pertanian dengan menerapkan Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence, serta berbagai teknologi lainnya. Berangkat dari kenyataan ini, kami mengusulkan rancangan sistem aplikasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan tema umum Artificial Intelligence untuk Agricultural Intelligence. Hasil survei pertanian antar sensus 2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan beberapa informasi terkait kondisi pertanian Indonesia saat ini, di antaranya, luas lahan pertanian di Indonesia cenderung menurun setiap tahun. Begitu juga, jumlah petani di Indonesia menurun setiap tahun. Mayoritas petani Indonesia memproduksi tanaman pangan, yang dalam hal ini komoditas yang bukan high value. Mereka bertani untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya saja. Kebanyakan petani sudah berusia lebih dari 40 tahun, sedangkan yang berusia muda, yaitu kurang dari 35 tahun, sebesar 3.185.093 jiwa dari 27.682.117 jiwa atau hanya 11,5%. Meski jumlah petani menurun, sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa. Hingga saat ini, sudah ada startup yang merevolusi industri pertanian dengan konsep revolusi industri 4.0, yaitu melibatkan Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan macam-macam teknologi lainnya. Setelah mengetahui kondisi pertanian Indonesia saat ini dan perkembangan startup pertanian, peluang-peluang pengembangan aplikasi atau startup di bidang pertanian adalah sistem pertanian terintegrasi dan pertanian di perkotaan. Kami mengusulkan beberapa rancangan sistem modernisasi industri pertanian dengan menerapkan teknologi Internet of Things, Big Data Analysis, dan Artificial Intelligence. Rancangan sistem yang pertama adalah Smart Farming. Ada 3 komponen utama dalam Smart Farming, yaitu pelaku-pelaku, faktor-faktor pertumbuhan, dan tanaman. Pelaku dalam sistem Smart Farming adalah yang pertama, petani. Tugasnya adalah mengontrol langsung tanaman dan lahan pertanian melalui data yang direkam oleh teknologi sensor. Kemudian, pemerintah. Tugasnya adalah memberikan bantuan yang bersifat pengembangan. Kemudian, peneliti. Tugas peneliti adalah menemukan varietas bibit unggul. Ada investor. Perannya adalah membantu menyediakan modal untuk para petani, menyediakan teknologi modern untuk petani, maupun modal untuk sektor pengolahan hasil pertanian. Faktor-faktor pertumbuhan yang terukur, yang pertama tanah, air, cuaca dan iklim, pupuk dan hama.
Tanaman-tanaman yang dapat diproduksi adalah padi, palawija, dan hortikultura. Cara kerja sistem ini adalah petani meletakkan sensor-sensor Internet of Things pada lahan pertanian. Sensor-sensor ini akan memberikan pantauan berbagai parameter penting lahan seperti kelembaban tanah, kandungan hara, suhu, serta kondisi angin. Data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor ini disimpan dalam basis data yang semakin lama semakin besar. Akibatnya, data ini akan menjadi besar karena volume datanya besar. Perubahan atau pertumbuhan datanya cepat serta ragam. Datanya sangat bervariasi. Supaya data yang besar ini bisa bermanfaat bagi petani dan pelaku pertanian lainnya, maka data ini perlu dianalisis. Hasil dari analisis inilah yang akan menjadi pengetahuan bagi petani dan para pelaku pertanian lainnya. Akhirnya, terciptalah sebuah sistem pertanian yang cerdas atau Smart Agri System. Sistem ini juga terintegrasi dengan aplikasi kalender tanam buatan Badan Litbang Pertanian, sehingga para pelaku pertanian, khususnya petani, mendapat informasi spesial dan tabular tentang prediksi musim. Dengan demikian, para pelaku pertanian mendapat informasi yang lengkap dan tanaman pertanian mendapat perlakuan yang tepat. Pada sistem hidroponik, aspek terpenting yang harus diperhatikan adalah pengelolaan nutrisi. Ada 3 komponen utama dalam hidroponik, yaitu pelaku, faktor tumbuh, dan tanaman. Pelaku utama dalam sistem hidroponik adalah petani atau pegiat hidroponik. Faktor tumbuh tanaman hidroponik adalah nutrisi dan penggunaan mesin. Nutrisi tanaman hidroponik yang terukur adalah konsentrasi nutrisi, pH air, temperatur, kelembaban udara, dan intensitas air. Mesin alat-alat bantu dalam sistem hidroponik adalah kipas angin ventilasi udara dan mesin pemanas. Tanaman yang dapat dibudidayakan dalam sistem hidroponik adalah sayur-sayuran. Cara kerja sistem ini adalah sensor-sensor Internet of Things akan memberikan pantauan berbagai parameter nutrisi hidroponik. Sistem pengairan dilakukan secara otomatis berdasarkan jam yang diinginkan. Begitu pula pemberian nutrisi dilakukan secara otomatis dengan mengatur sistem sesuai data ketersediaan nutrisi oleh sensor. Mesin pemanas dan kipas ventilasi udara juga dijalankan secara otomatis sesuai dengan data yang direkam oleh sensor suhu dan kelembaban udara. Data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor ini disimpan dalam basis data yang semakin lama semakin besar. Data ini akan menjadi besar karena volume datanya besar. Perubahan atau pertumbuhan datanya cepat serta ragam datanya juga sangat bervariasi. Supaya data yang besar ini bisa bermanfaat bagi petani, maka data ini perlu dianalisis. Hasil dari analisis inilah yang akan menjadi pengetahuan bagi petani. Akhirnya, terciptalah sebuah sistem pemberian nutrisi yang cerdas, Smart Nutrient. Dengan demikian, petani mendapat rekomendasi pertanian terbaik dan memonitoring tanaman secara otomatis sehingga tanaman mendapat kondisi paling optimal untuk tumbuh. Rancangan sistem yang berikutnya adalah Integrated Smart Farming. Sistem ini adalah gabungan dari kedua sistem sebelumnya, yaitu Smart Farming dan Hidroponik. Dalam sistem ini, pertanian, peternakan, dan perikanan disatukan dalam satu sistem pengolahan lahan untuk menciptakan pertanian tanpa sampah atau limbah. Teknologi yang digunakan pun sama dengan kedua sistem sebelumnya, yaitu teknologi sensor Internet of Things, Big Data Analysis, dan Artificial Intelligence untuk menciptakan ekosistem pertanian terpadu yang cerdas. Penerapan teknologi pada subsektor sawah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Begitu pula pada subsektor kandang ternak untuk otomatisasi pemberian makan, penyemprotan disinfektan, pembersihan kandang, hingga pendeteksian penyakit melalui image processing. Limbah sawah akan menjadi makanan ternak.
Sementara kotoran ternak menjadi pupuk organik untuk sawah dan sumber energi biogas. Energi dari biogas ini digunakan untuk menghidupi komponen eduwisata khususnya kuliner. Subsektor kolam, ikan, dan hidroponik menciptakan satu subsistem aquaponik di mana air hasil hidroponik dialirkan ke kolam ikan, lalu air dari kolam ikan yang berisi pupuk organik dari limbah ikan dialirkan kembali ke tanaman hidroponik. Sistem ini berjalan otomatis serta dimonitoring secara otomatis dan real time pula, sehingga terciptalah Agriculture Intelligence System. Tantangan terbesar dalam revolusi pertanian adalah persebaran pengguna internet di Indonesia belum merata dan banyaknya rumah tangga petani Indonesia yang sudah ataupun belum menggunakan internet. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan beberapa informasi terkait pengguna internet di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia adalah 264 juta orang, sementara yang menggunakan internet hanya 171 juta orang. Artinya, setelah jumlah penduduk Indonesia belum pakai internet. Persebaran pengguna internet di Indonesia masih Jawa sentris. Hal ini ditunjukkan dengan data pengguna internet di Pulau Jawa sebesar 55%, diikuti Pulau Sumatera sebesar 21% dan yang paling sedikit Pulau Nusa Tenggara sebesar 5%. Berdasarkan usia, pengguna internet paling banyak adalah usia produktif yaitu usia 13 sampai 34 tahun. Sementara itu, hasil survei pertanian antar sensus tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah petani di Indonesia adalah 33,4 juta orang. Sebagian besar petani ini adalah petani peternakan dan petani padi serta petani hortikultura. Namun, dari 33,4 juta petani tersebut, baru 4,5 juta petani yang telah menggunakan internet, sementara 28,9 juta petani masih manual atau belum menggunakan internet. Ini tentu saja menjadi sebuah tantangan yang besar demi mewujudkan pertanian yang modern. Meski demikian, kita harus optimis karena Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia.